Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi SAW berkhutbah kepada para sahabat. Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tuhlak fihi abwabul jahim, wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi, telah datang pada kalian Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan. Pada bulan itu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapat kebaikan pada malam itu, maka dia tidak mendapatkan kebaikan apapun di dalam hidupnya. Ini adalah salah satu dari beberapa khutbah Nabi tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai motivasi di bulan yang penuh berkah dan suci ini. Salah satu keutamaan dari bulan Ramadan, puncaknya adalah di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana kita beribadah di malam itu dengan satu jenis ibadah lebih baik nilainya di sisi Allah daripada kita beribadah 80 tahun atau lebih dengan satu jenis ibadah yang sama. Lalu kemudian di antara keutamaan Ramadan yang lain adalah Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang spesial. Allah memilih satu bulan di antara 12 bulan dalam satu tahun Hijriyah, yaitu bulan Ramadan, untuk Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagaimana Allah memilih Jibril di antara banyaknya malaikat, begitu pula Allah memilih Rasulullah SAW di antara banyaknya nabi. Begitu pula lah Allah memilih Ramadan di antara banyaknya bulan. Di sini menunjukkan bahwa betapa mulianya Ramadan sebagaimana mulianya Jibril di antara para malaikat. Betapa mulianya Rasulullah di antara manusia, begitu pula lah mulianya Ramadan di antara waktu-waktu yang lain. Siapa yang ingin dimuliakan dengan kemuliaan yang sama, maka dia harus memuliakan Ramadan. Siapa yang ingin diangkat atau ditinggikan derajatnya, seperti Allah meninggikan Jibril, Rasulullah, dan Muhammad, maka jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan untuk memperbanyak amal soleh. Karena satu-satunya cara untuk memuliakan Ramadan adalah dengan beramal soleh. Ketika bulan Ramadan ini Allah jadikan sebagai bulan Al-Quran, itu berarti juga dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bahkan menghatamkannya. Nabi setiap bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran dengan pemaknaannya, dengan tadaburnya, bukan hanya dengan tilawahnya saja. Bahkan Nabi suka sekali membaca Al-Quran dalam sholat tarawihnya dengan sangat panjang. Satu rakaat Nabi membaca surat Al-Baqarah. Rakaat berikutnya Nabi membaca surat Ali Imran. Bahkan Nabi pernah sholat satu rakaat membaca suratul Baqarah, suratul Imran, dan surat An-Nisa beserta surat Al-Ma'idah. Itu dibaca hanya dalam satu rakaat saja, dan itu dilakukan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa semangat Nabi untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan sangat luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian salah satu dari keutamaan Ramadan juga adalah Ramadan sebagai bulan penuh ampunan atau Syahrut Taubah, bulan diampuni dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua amal soleh yang ada di bulan Ramadan sebagai penggugur dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan ikhlas, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, dengan memberi makan kepada orang yang berbuka, dan semua amal-amal yang dilakukan dalam bulan Ramadan adalah maghfirah dan taubah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tidak bisa bertaubat di bulan Ramadan, rasa-rasanya sangat rugi. Kalau kita tidak bisa bertaubat di bulan Ramadan, rasa-rasanya berat kita bertaubat di bulan lain. Karena kalau di bulan Ramadan, mood kita itu lagi bagus, vibe kita itu lagi oke-okenya, semangat kita lagi bertambah, bahkan iman kita itu lagi tinggi-tingginya di bulan Ramadan. Sehingga kalau di bulan Ramadan kita tidak bertaubat, apalagi di bulan-bulan yang lain. Maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan dosa, bulan untuk memohon ampun kepada Allah. Jadikan bulan ini untuk berjanji kita tidak melaksanakan kesalahan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan ini atau Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.